Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari Pulungan, NIM 1830-2072, mata kuliah Fikih Kontemporer, dosen pengampu Pak Jil Paroni, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas dalam menjelaskan makalah saya yang berjudul Metode dan Sistem Perbankan Kekinian. Sebelum kita masuk ke dalam materi, ada baiknya kita mengetahui apa saja latar belakang dari perbankan ini. Perbankan merupakan urat nadi perekonomian di seluruh negara. Banyak roda-roda perekonomian yang digerakkan langsung oleh perbankan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Seperti di Indonesia, peranan perbankan sangat penting, karena di negara Indonesia merupakan negara yang sedang banyak melakukan pembangunan di bidang sektor. Hal ini dijelaskan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, di mana di dalam pasal ini telah dijelaskan tujuan dari perbankan untuk memberlangsungkan pembangunan, melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat serta menumbuhkan stabilitas nasional daerah. Oleh sebab itu, untuk mempertahankan keberlangsungan kebutuhan hidup yang dibutuhkan oleh masyarakat, perbankan ini memberikan sebuah jasa yang disebut dengan financial intermediary. Unit lainnya yang juga memberikan layanan jasa keuangan yang diperlukan oleh masyarakat yang membutuhkannya. Jenis bank yang ada di Indonesia begitu banyak, salah satunya adalah Bank Syariah. Bank Syariah ini didirikan pada tahun 1990. Selain itu, di sini kita dapat memahami bahwa salah satu masalah kontemporer yang belum ada pada zaman Rasulullah adalah sistem perbankan yang banyak dilakukan oleh masyarakat pada zaman sekarang, yang pada masa zaman Rasulullah itu belum pernah ada dilakukan, seperti penggunaan BRI Link, kredit, sewa menyewa, dan masih banyak yang lainnya. Di dalam makalah ini akan saya jelaskan apa saja yang dikatakan dengan metode dan sistem perbankan kekinian. Yang pertama, langsung saja masuk kepada metode. Pengertian metode adalah, metode dapat diartikan secara legal adalah cara yang digunakan dan terpikir baik-baik untuk mencapai sesuatu yang kita maksud dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya, atau kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Menurut salah seorang ahli yang bernama salah seorang ahli yang menyatakan, beliau bernama Wina Sanjaya. Beliau mendefinisikan metode adalah suatu cara yang dilakukan seseorang untuk mengimplementasikan suatu pengetahuan atau tujuan yang dia maksudkan agar dapat tercapai dengan secara optimal. Maka dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa metode merupakan suatu cara yang dilakukan seseorang untuk mengimplementasikan rencana yang akan dilakukan dan disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang kita maksud itu dapat tercapai dengan secara optimal. Fungsi metode ini tentu saja kita telah tahu bahwa untuk menyusun berbagai tujuan yang akan kita lakukan dalam melakukan sesuatu agar dapat tercapai secara optimal. Sehubungan dengan metode telah dijelaskan dalam Al-Quran, Surah An-Nahl ayat 125, yang dimana artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya dialah Tuhanmu yang maha mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian C, yaitu sistem perbankan kekinian. Yang pertama, pengertian dari perbankan kekinian ini merupakan
Istilah bank itu berasal dari kata bank yang merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengeluarkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Atau bank adalah merupakan suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara atau financial intermediaries yang menyalurkan dana dari pihak kelebihan dana atau surplus ke pihak yang kekurangan dana atau defisit pada waktu yang ditentukan. Jadi dari penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa bank merupakan lembaga perantara keuangan atau biasa disebut dengan financial intermediary. Artinya, lembaga-lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan utama. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas, antara lain ada 4. Yang pertama, memindahkan uang. Yang kedua, menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening dan rekening koran. Yang ketiga, membeli dan menjual surat-surat berharga. Dan yang terakhir, memberi jaminan bank. Yang kedua, ini merupakan kasus-kasus yang sering kita temui di dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk ke dalam jenis perbankan kekinian. Yang sebagaimana yang telah kita ketahui, fungsi bank yang utama adalah menghimpun dan menyalurkan dana untuk dapat dipinjam dan digunakan asalkan seseorang yang meminjamkan dana ini bisa mengembalikan dana itu tepat pada jangka waktu yang telah disepakati. Bank memiliki manfaat dan keunggulan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tentu di zaman yang sekarang yang semakin canggih, kebutuhan dan keperluan dari masyarakat itu banyak sekali, sehingga terkadang perlu dilakukan peminjaman dan sebagainya. Kasus yang sering kita temui di sekitar kita merupakan yang pertama BRI Link. Tentu kita semua pernah melakukan pembayaran melalui BRI Link, baik itu untuk membayarkan buku, membayar SPP, dan lain sebagainya. Terkait layanan BRI Link, yaitu sebuah produk layanan perpanjangan tangan dari BRI ke nasabah dengan tangan agen atau pihak ketiga yang memenuhi kriteria sebagai agen dan memenuhi persyaratan. Adapun produk dan layanan agen sebagai berikut. Yang pertama, Laku Pandai. Laku Pandai ini merupakan sebuah lapak dari BRI Link yang tidak berbentuk kantor. Pasti kita sering kan melihat banyak di tepi jalan maupun di toko-toko ada yang menyematkan BRI Link. Nah, itu yang dimaksud dengan jenis agen BRI Link yang pertama ini. Dan yang kedua ada yang namanya T-Bank, yaitu layanan keuangan digital, di mana produk uang elektronik berbasis server milik BRI menggunakan handphone sebagai nomor rekening. Dan yang ketiga Mini ATM BRI, di mana digunakan untuk transaksi non tunai sebagai transaksi keuangan non tunai yang disediakan oleh ATM. Dan kasus yang kedua adalah kredit. Tentu kita semua mengetahui bahwa kredit merupakan kasus yang paling sering kita temui di dalam masyarakat. Adapun masyarakat melakukan kredit ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik itu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat, bank akan menghadapi resiko kredit, di mana resiko kredit dikaitkan dengan kemungkinan kegagalan klien untuk membayar tagihan yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah. Kemudian, jika seorang klien ini telat membayar tagihannya kepada bank, maka tentu itu akan memberikan resiko kepada bank dan kepada nasabah akan diberikan sanksi-sanksi yang telah disepakati. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih landasan hukum dan pandangan perspektif Islam dalam menangani kasus-kasus yang sering kita temukan di sekitar kita. Baik, yang pertama kita akan masuk kepada kasus kita yang pertama, yaitu BRI Link, di mana di dalam ajaran Islam konsep penjualan jasa layanan kepada orang lain seperti BRI Link sangat diperbolehkan selama tidak ada yang dirugikan dan sama-sama diuntungkan.
Rasulullah mengizinkan untuk memberikan upah kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada orang lain, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 233, yang dimana artinya, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna, dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawarahan antar keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan apabila kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, dari penjelasan di atas ini kita dapat mengetahui, baru merujuk kepada jasa BRI Link yang sering kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari, tentu saja diperbolehkan karena terdapat manfaat yang sangat kita peroleh dan kemudahan yang dapat kita peroleh. Nasabah atas transaksi produk tersebut. Jika kita lihat dari objeknya, produk BRI Link termasuk dalam bentuk ijarah ain atau ijarah, yang dimana berhubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda tanpa adanya kepemindahan kepemilikan. Seperti yang biasa kita lakukan ketika kita ingin membeli buku secara online, kita akan melakukan pembayaran melalui BRI Link, atau mungkin ketika kita membayar SPP. Nah, pas kita membayar SPP itu, kita pasti akan dikenakan tagihan 3.000 ataupun 5.000 sebagai biaya operasionalnya. Nah, dijelaskan dari landasan hukum ini, itu hukumnya boleh asal karena kedua belah pihak antara pihak bank dan nasabah itu memiliki keuntungan dan tidak terlalu diberikan kerugian atas tagihan yang dikenakan. Misalnya kita mentransfer uang 150.000, dan ketika kita pergi ke BRI Link, tentu kita akan dikenakan biaya operasional seperti saya yang biasanya saya membayarkan untuk mentransfer uang melalui BRI Link itu dikenakan biaya Rp5.000. Nah, dengan biaya Rp5.000 ini di dalam hukum Islam itu diperbolehkan karena sama-sama memberi kemanfaatan. Dan kasus kita yang kedua tadi adalah tentang kredit. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih menurut hukum Islam kredit di dalam Islam. Baik, menurut perspektif Islam terhadap kredit yang dilakukan masyarakat luas ini, Islam memandangnya menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama memperbolehkan, dan yang pendapat yang kedua tidak memperbolehkan. Hal itu bergantung kepada beberapa faktor seperti dalam penjelasan. Seperti yang telah dikutip dalam bukunya yang berjudul Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran karangan Profesor Dr. Andus H. Umar Shihab, dijelaskan bahwa bunga atau riba yang diperlakukan pada zaman jahiliyah sementara pemungut riba pada waktu itu selalu mendapat keuntungan besar karena melipat gandakan pembayaran. Sekarang ini pemungutan bunga bank tidak akan membuat bank dan nasabah itu sendiri memperoleh keuntungan, tetapi akan memperoleh keuntungan kepada kedua belah pihak. Oleh karena itu, tidak sepantasnya bunga bank itu diharamkan, sebab meskipun diidentikan dengan riba yang kita kenal sebagai bunga uang, namun di dalam kredit ini dengan tujuan dan metode pelaksanaannya sama sekali sangat jauh dari yang pernah dipraktekkan di zaman jahiliyah yang diharamkan di dalam Al-Quran itu. Dan bunga bank lebih tepat dianalogikan dengan jual beli yang didasari atas suka sama suka. Yang dimaksud dengan di sini didasari suka sama suka seperti pihak bank dan nasabah. Mereka melakukan sebuah pengkreditan barang misalnya
nasabah itu telah melakukan perjanjian yang telah disepakati dengan pihak bank. Oleh sebab itu, ketika antara bank dan seorang klien ini melakukan kesepakatan, itu telah disetujui oleh kedua belah pihak dan telah menimbulkan keuntungan masing-masing kedua belah pihak. Hal tersebut diperkuat dengan adanya dalil dan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah menulis, menolak, atau sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekannya sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dua orang yang saksi laki-laki di antara kamu. Jika ada saksi dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dan para saksi yang ada. Agar jika seorang lupa, maka baru seorang lagi itu mengingatkan. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil, dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya hingga utang itu maupun kecil maupun besar, yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih dapat mendekatkan kita kepada Allah. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Berdasarkan dengan penjelasan Quran Surah Al-Baqarah ayat 282, kita dapat mengetahui bahwa dengan menjual dengan kredit artinya bahwa seseorang itu telah menjualkan barang dengan harga tangguh yang dilunasi secara berjangka. Misalnya yang kita lihat di sekeliling kita, pastikan banyak seorang ibu-ibu, misalnya dia tuh membeli perabotan rumah tangga, membeli kebutuhan seperti pakaian, sepatu dengan cara mencicil. Nah, harga yang diberikan seorang ibu pasti berbeda dengan jika seseorang ini membayari dengan lunas dan jika seseorang ini membayari dengan kredit. Nah, ini di dalam hukum Islam seperti yang telah dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 282, itu adalah diperbolehkan selagi tidak ada yang dirugikan dan keduanya sama-sama diberi keuntungan yang sama. Selain itu, di dalam jenis bank syariah ini juga kita dapat menemukan kasus yang sering kita jumpai. Jika dilihat di dalam kehidupan kita yang sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan yang harusnya dipenuhi, baik itu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Ada kalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhannya ini. Oleh sebab itu, kasus yang sering kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin adalah sewa menyewa, atau di dalam Islam yang sering kita sebut dengan istilah ijarah. Nah, contohnya, jika seseorang menjaminkan sepeda motornya ke bank agar dapat pinjaman, dan mungkin seseorang ini sedang memiliki masalah yang sangat mendesak, oleh sebab itu seseorang ini menjaminkan motornya kepada bank tersebut, dan ketika seseorang ini telah memiliki uang untuk menebus kembali motornya, pihak bank akan memberikannya, maka hak guna sepeda motor tersebut kembali kepada nasabah. Dalam hal ini pihak bank tidak memiliki kepemilikan, tetapi hanya untuk meminjamkan dan menjaminkan motor yang telah diberikan seseorang itu. Nah, bagaimana sih landasan hukum di dalam Islam mengenai sewa menyewa tersebut? Dalam perspektif Islam, hampir semua ulama fikih sepakat bahwa ijarah itu diperbolehkan. Adapun golongan yang tidak menyepakati bahwa diperbolehkannya ijarah adalah Abu Bakar al-Asyam, Ismail,
Ismail bin Alayyah, mereka berpendapat bahwa ijarah adalah jual beli kemanfaatan yang tidak dapat dipegang, sesuatu yang tidak ada dan tidak dapat dikategorikan kepada jual beli. Jumhur ulama mendefinisikan Jumhur ulama berpendapat bahwa ijarah disyariatkan berdasarkan Al-Quran yang terdapat dalam surah At-Talaq ayat 6, yang dimana artinya, maka tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu yang baik. Dan jika kamu menemukan kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Dan surah yang kedua terdapat di dalam surah Al-Qasas ayat 26, yang dimana artinya, dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan yang bisa dipercaya." Baik dari penjelasan kedua surah tersebut, yaitu surah At-Talaq ayat 6 dan surah Al-Qasas ayat 26 ini, dapat kita tarik kesimpulan bahwa ijarah dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan di dalam Islam. Hukum asalnya jumhur ulama adalah mubah atau diperbolehkan bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara berdasarkan ayat Al-Quran dan ketetapan ulama ijma. Jadi dari penjelasan yang telah saya jelaskan tadi dapat kita mengetahui bahwa sewa-menyewa, misalnya seperti kasus yang saya jelaskan tadi, seseorang menjaminkan motornya kepada bank. Itu lebih tepatnya seperti menggadaikan barangnya terlebih dahulu. Nah, itu di dalam hukum Islam diperbolehkan sebagaimana surah-surah ataupun landasan hukum yang telah saya jelaskan tadi itu diperbolehkan. Dan kita sering mendengar ada seseorang yang membeli rumah itu bisa kredit dengan menggunakan bank. Nah, itu juga diperbolehkan asal semua syariat, ketentuan dan syarat-syarat yang telah disepakati dan telah dipenuhi oleh nasabah ini itu sesuai dengan syariat Islam, itu masih diperbolehkan sesuai dengan landasan hukum yang ada di Al-Quran. Asalkan nasabah ini tidak mengingkari janjinya dan tetap melakukan kewajibannya untuk melunasi hutangnya kepada bank. Jadi dari penjelasan yang telah saya jelaskan dari metode dan sistem perbankan kekinian ini, maka dapat kita tarik kesimpulan berdasarkan yang telah saya jelaskan, bahwa kita akan mengetahui bahwa perbankan syariah dan perbankan kekinian ini memiliki hubungan yang sangat erat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak sadar bahwa kita telah masuk ke dalam kasus-kasus yang telah saya jelaskan di dalam perbankan kekinian ini, di mana yang sering kita temukan adalah seperti membayarkan kebutuhan kita melalui BRI Link, melakukan kredit, melakukan sewa-menyewa, dan masih banyak yang lainnya. Dan melalui penjelasan saya ini juga kita mengetahui bagaimana landasan-landasan hukum yang terdapat di dalam hukum Islam, dan bagaimana pandangan ulama maupun perspektif Islam dalam melihat semua kasus-kasus yang sering kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang telah kita jelaskan dari awal tadi, kita mengetahui jika semua itu masih sesuai dengan syariat Islam yang berlaku, itu hukumnya masih diperbolehkan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan jengkelnya saya mohon maaf. Mungkin masih banyak kesalahan-kesalahan dalam perkataan
maupun pelafalan karena masih tahap belajar. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.